Minggu 8 Trinitatis. Dari minggu ini Allah yang menyertai dan poin 2.1 sermon pahala. Sermon pahala pada hari Selasa 1 Agustus 2023 masuk pukul 5 sore atau 17.00. Sermon 2.2 pada hari Rabu 2 Agustus 2023 pukul 19.00 di WEB 2 Inang Nyonya R. Gultom beralamat Jalan Gatot Subro. Di WEB 4 Amang RSA Malau Inang Moru Simanjuntak Komplek Taman Mutiara. Di WEB 6 Amang Pangariban dan Inang Borduis yang beralamat Jalan Kampung Karya Laksana Desa Mekar Sari Nangka. WEB 8 Amang M. Utahaya Inang Boru Siliton beralamat Perumahan Nusa Persada Blok A nomor 1 Lili Gajah Cimahi. Pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 19.00 di rumah keluarga WEB 1 Amang M. Utahaya Bulu Sibarani beralamat Puri Pajak. Di WEB 3 di rumah keluarga Amang JF Partini Inang Bulu Simanjuntak beralamat Pojok Utara 1 nomor 167. WEB 5 keluarga Amang M. Simangunso Inang Bolu Sinar. Alamat perumahan SSP South River B14 Jalan Cikuya KB. WEB 7 Amang LP Sekolus Inang almarhum Boru Hasibuan beralamat Komplek Permata Jalan Mutiara 1 Blok C3 Street 16. WEB 9 Inang Boru Siregar Mama Rona beralamat Geraha Bukit Raya. Kita perhatikan manusia 3.2 persembahan distrik pada hari ini Minggu 30 Juli 2020. Dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk pembangunan rumah atau kantor distrik 18 Jabar Tendiye tahap kedua. Persembahan tersebut diantar ke depan, dimasukkan ke kantong yang berwarna ungu yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh distrik
30 Juli 2023 menjadi jemaat baru keluarga Amal Fatar Persauran Domoran Inang Heni Malintan Bolu Simanjuntak dan 2 orang anak yang datang dari HKBP Tanjung Raja Resort Garuda Distrik 2 Silindu. Saat ini berdomisili di Cipageran, WEG 9. Bila beribadah kali ini kami persilakan berdiri di tempat. Itu kepentingan ibadah siang atau sore. Kita perhatikan 5.2 pensiun atau Purna Bakti Sidua. Pada hari Minggu 13 Agustus 2023 yang akan datang gereja kita akan melaksanakan, kami mengulang kembali, pada hari Minggu 13 Agustus 2023 yang akan datang gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan purna bakti atau pensiun kepada Aman Situa Kanton Sianimba Inang Abu Sirai. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Pengumpulan tali kasih dilaksanakan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Amplop disediakan oleh jemaat. Ibadah pelepasan purna bakti sekaligus penyerahan cenderamata pada hari Minggu 13 Agustus 2023 dalam ibadah siang pukul 10.30. Acara ramah tamah setelah ibadah siang yang diikuti semua para halayak, perwakilan jemaat setiap week, semua ruas WEG 5, pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. 5.3 pesan atau tona rapat pendeta distrik pada hari ini 30 Juli 2023. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan pesan atau tona rapat pendeta HKBP Distrik Jabat 18 Jabat Tinggi. 5.4 Pertanyaan lansia HKBP Distrik 18 Jabat Tinggi. Gereja kita akan mengikuti kegiatan pertanyaan persekutuan lansia sekaligus lomba lansia ayo. HKBP Distrik 18 Jabat Tinggi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Tempat Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Waktu pukul 10.00 sampai dengan selesai. Acaranya 1. Kebaktian bersama. 2. Lomba lansia idol. Peserta minimal 2 orang dari tiap gereja. 3. Ramah tamah. Didampingi oleh Amal Pendeta Ketua Selain MPTH. 5.5 Kebaktian pada Sialansia. Pada hari Jumat 4 Agustus 2023, Sialansia gereja kita akan melaksanakan kebaktian pada bertempat di Cipanas Garut. Didampingi oleh Pendeta Ketua Sirait Magister Teologi. 5.6 Bazar Inahana. Pada hari ini Minggu 30 Juli 2023, Pungguan Kor Inahana akan melaksanakan bazar di depan
gereja. Semua hasil bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. 5.7 Sumbangan jemaat. Gereja kita menerima sumbangan 1-2 jam minggu dari keluarga Inang Nyonya Jesi Litona, Dorku Situmorang, Wek 8. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. 5.8 Ucapan terima kasih. Gereja mengucapkan terima kasih untuk keluarga Amang B. Anwar, Inang Borong Mapau dari Wek 8 yang sudah menyediakan sound system dan musik dalam kegiatan Padeheum Sekolah Minggu dan seksi parokulan. 5.9 Sumbangan proposal. Punguan Tur Ina Deborah, proposal nomor 077 RP 1 juta. 2. Punguan Tur Ina Gracia, proposal nomor 061 RP 1.500.000. 3. Punguan Tur Ina Gloria, proposal nomor 117 RP 2.500.000 rupiah. Mohon dibantu. 5.10 Laporan Basar Seksi Parokuan untuk pembangunan. Total hasil basar parokuan dan punguan Tur sebesar 26 juta 10.190.000 rupiah. 2. Sumbangan Situa P. Pangaribuan, Inang Guru Simanjuntak Almarhum, Wek 4 sebesar 1 juta rupiah. Mulia temani akan ada sumbangan untuk Daudi acara jahat tonalan rapat dan gereja. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabatan NIE tahun 2020. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, bagi seluruh majelis dan jemaat di HKBP Distrik Jabar 18 Jabar Tengdie. Puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memelihara dan yang meneguhkan gerejanya, secara khusus di wilayah HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Rapat Pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie 2023 dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Selasa 24 sampai 25 Juli 2023 dengan tuan rumah HKBP Resort Jawa Tengah dengan tema HKBP Proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, tertulis di Matius 5 ayat 45, dan subtema Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis, yang dihadiri oleh 67 pendeta dan 16 calon pendeta yang melayani di HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, dipimpin oleh Amang Preses HKBP Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologia.
Rapat diawali dengan ibadah pembukaan dan dibuka secara resmi oleh Praeses HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye yang dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP dan Ketua Umum PGI sekaligus menjadi pemateri, tema, dan subtema rapat. Rapat Pendeta Distrik kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP yang dalam sambutannya menyampaikan ajakan untuk bersama membangun dan menjaga kerukunan kebersamaan di dalam menjalankan peribadahan semua penganut agama dan kepercayaan. Beliau juga menyampaikan dalam menghadapi persoalan tentang peribadahan dan permasalahan-permasalahan bangsa dan lainnya, kiranya seluruh komponen bangsa dapat duduk bersama-sama untuk mengambil keputusan yang bisa diterima bersama. Mendoakan negara kesatuan Republik Indonesia dan terus menjaga serta memelihara kekayaan Indonesia dalam keanekaragaman dan perbedaan suku, agama sebagai anugerah dari Tuhan untuk Indonesia. Rapat ini menggumuli dan menyampaikan seluruh pokok-pokok pembicaraan menjadi usul dalam rapat pendeta Hatopan HKBP yang akan berlangsung dari tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023 di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, yaitu refleksi atas tema dan subtema keseragaman pelayanan, revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia, pernyataan iman tentang penginjilan HKBP, panduan pengajaran sekolah minggu, panduan pelayanan tahun politik, dan dokumen okumenis Tupak Liat Pendita TLP demi kemajuan dan perbaikan-perbaikan yang semakin memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta, serta penjelasan dalam sosialisasi peraturan kepersonaliaan HKBP dalam rangka mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Serta rapat diakhiri dengan ibadah, penutupan oleh pimpinan rapat, serta perjamuan kudus. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Ini disampaikan secara bersyukur atas penyertaan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga seluruh pelayan dan jemaat HKBP disertai, diberkati Tuhan di dalam aktivitas setiap hari. Teriring salam dan doa, Praeses HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, Amang Pendeta Pahala Sitorus Sarjana Teologia. Songonima Mauliate Shalom. Kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian 214.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Amang dan Inang, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Kejadian 28. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Marilah kita membaca ganti-gantian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Mari kita membaca ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan ketakutan. Bahkan kita mungkin pernah merasa khawatir. Bahkan mungkin kita pernah merasa galau, ya, pernah merasa galau. Tapi
kalau kita mau memanjangkan kata galau ini mau mengatakan kepada kita, God answer, listening and understand. Ya, itu kepanjangan galau dalam konteks Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 yang mengatakan Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, dan Tuhan memahami saudara. Perjalanan kehidupan kita, saudara-saudaraku, memang diagendakan seperti perjalanan bagaikan roda motor atau roda mobil yang berputar-putar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di tengah, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di sebelah kanan, ada saatnya kita di sebelah kiri. Tetapi ketika kita berada di dalam titik-titik keterpurukan saudaraku, titik-titik kesedihan, titik-titik kegalauan, titik-titik kekhawatiran, ingatlah apa yang dikatakan oleh Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Kita mau membicarakan waktu dari kata kronos dan kairos. Itu hampir sama saudara-saudaraku. Waktu kronos dan waktu kairos hampir berbarengan, hampir samanya itu. Yang mau mengatakan bahwa ketika kita memperbincangkan dua kata ini, ada satu hal yang kita ingat di situ, bahwa hidup kita memang menjalani waktu di tengah-tengah dunia ini. Baik hari, baik minggu, baik bulan, bahkan tahun demi tahun silih berganti. Itu kita lihat bagaimana sebenarnya kita menjalani tahun-tahun kita yang diselimuti dengan suka dan duka. Itulah yang kita lihat saudara-saudaraku, bahwa terkadang kita berada di dalam kesulitan, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan ada, tetapi masih ada sejumlah tanda tanya di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 22 ini. Bahwa ketika kita tadi melihat Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 ini, di mana Yakub sedang berada di dalam titik-titik ketakutan, di mana dia berada dalam titik-titik ketertekanan karena kakaknya Esau. Ya, karena kakaknya Esau, dan kakaknya ingin membunuh Yakub karena berkat dan hak kesulungannya diperoleh Yakub dari Ishak ayahnya. Nah, Esau merasa dikelabui oleh adiknya ini. Dan Yakub tahu bahwa Esau tidak main-main akan situasi ini. Dia sadar nyawanya berada di dalam keterancaman, nyawanya berada di dalam keterpurukan, dan atas saran Ribka, atas saran Ribka ibunya, maka Yakub disarankan untuk melarikan diri ke tempat rumah tulangnya, yaitu Laban pamannya. Ya, dalam bahasa Batak disebut tulang, tulang si Laban ini kan. Nah, ke situlah, ke rumah tulangnya lah dia melarikan diri, yaitu bernama si Laban. Nah, saudaraku yang terkasih, ternyata perjalanan Yakub ini
bukanlah perjalanan bertamasya, bukanlah perjalanan untuk holiday, bukanlah perjalanan untuk nongki-nongki atau berjalan untuk ada satu agenda dalam sukacita atau berlibur, tetapi perjalanan Yakub ini adalah perjalanan sebuah pelarian di mana jarak antara Berseba ke Betel kurang lebih 64 kilometer. Nah, Yakub berjalan menempuh perjalanan ini 64 kilometer ini dengan jalan kaki. Kita bayangkanlah saudaraku, bagaimana kita menjalani 64 kilometer, di mana di dalam perjalanan 64 kilometer ini tentu dia harus menghadapi situasi di mana ada panas terik, di mana ada angin kencang, bahkan binatang-binatang buas yang siap menerkam dia, bahkan tanah yang berbatu-batuan, atau karena situasi di padang gurun mungkin naik turun. Itulah yang ditempuh oleh Yakub dalam seorang diri. Tidak hanya itu saudaraku, dia merasa terancam. Dan oleh karena saran Ribka tadi, dia harus pergi jauh dari ibunya. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kekacauan ini, di tengah perjalanan kehidupan Yakub ini, dia hendak beristirahat dan dia hendak tidur. Bahkan di dalam tidurnya itu, dia membuat batu yang sangat keras menjadi bantal yang terasa empuk bagi dirinya sendiri, dan dia beratapkan langit. Nah, saudaraku, ketika dia tertidur, ternyata dia bermimpi, dan di dalam mimpi itu ini adalah mimpi hal yang tidak biasa, dan ini ternyata mimpi yang istimewa, di mana Yakub tadi melihat ada tangga menuju surga dan malaikat Tuhan lalu lalang di tangga itu. Nah, ketika kita tadi memperbincangkan tangga ini, kita bisa melihat di situ Bapak dan Ibu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Ayo kita semua dulu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini mau menyatakan kepada kita, saudara-saudaraku, bahwa di dalam tangga-tangga tersebut Yakub hendak menyatakan kepada kita bahwa dia melihat ada tangga menuju surga dan malaikat Tuhan lalu lalang di tangga itu. Kalau kita melihat ini dari perspektif perjanjian baru, itu hendak mau mengatakan bahwa Yesuslah tangga itu. Bahwa Yesuslah yang dimaksudkan tangga-tangga untuk menuju kepada pintu surga Allah itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, maka dia akan diselamatkan. Nah, ternyata saudaraku, ketika Yakub melihat ada tangga menuju pintu surga itu, ternyata Allah menampakkan diri, Allah memperkenalkan diri kepada Yakub, dan Allah membuat perjanjian dan memberi berkatnya kepada Yakub, yaitu
Allah mau memberikan tanah, Allah akan memberikan keturunan, Allah mau memberikan berkat, dan Allah akan memberikan penyertaan kemana saja Yakub pergi. Dan janji Allah adalah bahwa Allah akan memberkatinya. Tidak hanya memberkatinya, Allah juga akan memberkati semua keluarga. Nah, saudara-saudaraku, apa yang hendak dikatakan di sini? Bahwa ternyata Tuhan Allah memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan perjanjian dengan Yakub. Di mana otoritas Tuhan itu dalam perjanjian Allah dengan Yakub, mimpi Yakub ini ternyata memberikan sebuah penguatan dari Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, bahkan ketika nyawa kita sekalipun terancam, ternyata Tuhan mau memberikan janjinya kepada Yakub dan janjinya kepada Anda semuanya, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan saudara, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara pada saat kita menjalani kehidupan ini. Nah, disitulah tadi saudara, oleh karena suatu mujizat, oleh karena Tuhan menetapkan satu ketetapan kepada kehidupannya, maka tadi ketika Yakub terbangun, lalu dia menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Lalu dia tadi membuat suatu tugu ya, dan menamakan tempat itu dengan Betel, yaitu rumah Allah. Gereja ini menjadi rumah Allah. Tuhan membangun tugunya di Jalan Lurah Cimahi ini, tempat kekudusan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengaku dosa, untuk memuji Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan. Di dalam gereja inilah terpenuhi itu semua. Di dalam gereja inilah rasa takut, rasa tertekan, rasa sedih, rasa bersalah, rasa terancam berubah menjadi berkat, berubah menjadi semangat, berubah untuk berani melakukan kebaikan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Yakub tadi bukan hanya menerima berkat. Ternyata Yakub tadi bukan hanya mendirikan sebuah tugu di Betel itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, oleh karena penjagaan Tuhan yang sungguh luar biasa, oleh karena pendampingan Tuhan yang sungguh luar biasa, ternyata Alkitab mengajarkan bahwa di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22, disinilah pengajaran pemberian persembahan persepuluhan ke tengah-tengah rumah Tuhan. Ya, jadi ternyata nunga dimulai, nunga diajar rotu hita tentang pemberian persepuluhan ini di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Dan holan di Maleaki tuli be diajaron tentang persepuluhan amang inang. Alai yang mau dikatakan kepada kita bahwa memang ya kita mengajarkan
bahwa untuk pemberian persembahan itu sebenarnya bukan hanya 1/10 dari apa yang kita dapat dalam 1 bulan. Dan pola songoni diajar sasitong na tu italai molot memang kita mampu untuk memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan, silakan saja, tetapi persepuluhan kita adalah hati kita. Seberapa besar berkat Tuhan yang melimpah kepada kita, marilah kita memberikan seperti si Yakub ini, di mana dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Oleh karena itu amang dan inang, di tengah-tengah gereja kita saat ini adong dopehi tanah soya mangalian pele bulanan berturu johamuna. Nggak usah malulah, molo memang tadokon dangado kepeko amang pendeta nggak apa-apa. Apa mau kita bilang? Kalau memang dangadong hepeng nada, dak sepaksa honot toni. Alai nanang donon na tuhi tamang inang, bahwa ternyata pemberian persembahan itu adalah kewajiban kita kepada Tuhan. Adong do memang jolma na lucuan nunga di jalo berlipat ganda berkat dari Tuhan. Alai di boto hamunado sadia ma durung-durung na 2.000. Ya, 2.000. Memang danga pola didokon ikon nasaon peleanmu, tapi kita sadarlah berapa berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pantaskah kita masih memberikan persembahan 2.000? Alai molo memang par 3 ahado ibana atong dangadong ulaw na ya wajar. Wajar itu. Karena apa? Badang adong ulaw na. Tapi kalau kita lihat dari rohani daripada Yakub ini, dia tidak main-main saudaraku, dan dia ternyata memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan persepuluhan. Dan apalanan yang tekad tonok kutuha mulia kamu perpuluhan munan. Tidak. Alai rohamunaima nagabi persepuluhan di tonga-tonga ni gereja taon. Hati munaido, roha yang ikhlas ido, hati yang ditumbuhi dengan iman, ido na perlu dikembangkan di tengah-tengah gereja kita ini. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan firman ini kepada kita? Yang pertama saudaraku, saat kita meneruskan perjalanan kehidupan ini, Allah ternyata berjumpa dengan kita. Dalam kondisi kehidupan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Peristiwa-peristiwa AHP na diadopiho amang di bagasan partikyanun. Apakah kehidupanmu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ataupun dipenuhi dengan depresi, ya? Firman ini hendak mengajarkan kepada kita semuanya bahwa Allah tetap menjumpai kehidupan saudara. Karena apa? Karena Dia adalah Immanuel. Apa artinya mengenang Immanuel? Iya, janjinya Tuhan beserta kita. Janjinya bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan amang dan inang dan juga naposobulu. 1 detik pun, 1 menit pun dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, dia selalu menjumpai kita dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Karena dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang kedua yang mau dikatakan nats ini kepada kita adalah, meski hari ini hidup kita terasa berat,
dan kita tidur memang di dalam kasur dan bantal yang empuk, tapi terasa bagaikan beralas batu yang sangat keras. Ternyata Allah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ketidaksempurnaan kita dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Amang dan Inang bawa kidung jemaat enggak? Ibu kamu udah kidung jemaat muna? Ambil dulu kidung jemaat 401 ayat 2. Mari kita nyanyikan dulu, boleh kan? 401, udah biasa ini pemusik makin dekat Tuhan. Asatai deho joon di bagasan kebaktian Manogoto. Tapi ayat 2 mangnya, buka dulu kidung jemaat 401 ayat 2. Mari kita nyanyikan bersama. Berbantal batu ku mau rebah bagai musafir lulunglah lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat kepadamu. Yang mau dikatakan 401 ayat 2 ini saudaraku, bahwa sekalipun kita tidur berbantal yang sangat empuk, tetapi bantal kita itu bagaikan beralas batu yang sangat keras. Ingat, kidung jemaat 401 ayat 2 ini. Allah tetap hadir dalam kehidupan saudara. Karena itu saudaraku, ada satu hal yang mau dikatakan firman ini kepada kita. Yang ketiga yaitu bangunlah mezbah bagi Tuhan dalam setiap rumah tanggamu. Bangunlah mezbah bagi Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tanggamu. Persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan. Dan hidupilah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Tuhan ingin mengutus kita untuk menjadi berkat bagi dunia di tengah-tengah pergumulan bersama ini. Barang siapa menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka kita akan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan Allah terus memperbaharui janjinya kepada saya, kepada saudara, bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai kita berjalan. Dan jika kita merasa tak kuat memikul salib kita ini, memikul beban kita ini, memikul kekhawatiran kita ini, Tuhan tahu kemampuanmu. Dan saat kita lelah, dan saat kita terjatuh, Ia mengangkat kita. Ia menopang kita. Ia mendampingi Anda. Ia mendampingi saya. Saudaraku, yakinilah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berjanji memberi kita kekuatan. Berjanji menyertai kita di sepanjang kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa yang kami rasakan pada minggu ini. Engkau mengajarkan kepada kami, biarlah kami seperti Yakub masa kini yang hendak lari di dalam kehidupan Tuhan, supaya kehidupan kami bisa kami jalani dengan baik, tanpa terpurukan, tanpa kekhawatiran atau tanpa ketakutan. Tetapi Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa biarlah kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan mempersembahkan sebuah mezbah, membangun sebuah mezbah di tengah-tengah rumah tangga kami. Bapa kami yang di surga, hari ini kami tidak lupa mendoakan keluarga Bapak Patar Persauran Dongoran bersama Ibu Heni Maritan Boru Simanjuntak dan 2 orang anak, di mana mereka sudah mendaftarkan diri ke jemaat HKBP Jalalurah Cimahi ini. Kiranya jemaat yang baru ini menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi teladan bagi kehidupan kami saat kami beribadah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami juga tidak lupa mendoakan rencana pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Salah satu hamba-Mu dari gereja ini, yaitu Amang Sintuaka Sianipar, Ibu Boru Sirait, akan memasuki purna bakti. Kiranya Tuhan melalui pelayanannya selama Parhalado di HKBP Jalalurah Cimahi ini tertanam di hati kami, membekas di hati kami, tertancap di hati kami, dan melalui pelayanan Amang Sintua Kasoyanipar semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan agenda kegiatan lansia, di mana pada hari Selasa 1 Agustus 2023 akan diadakan kebaktian bersama dan juga sekaligus lomba lansia idol yang dilaksanakan di HKBP Bandung Barat. Kiranya Tuhan yang menghadiri acara tersebut dan kami boleh melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Begitu juga dengan agenda lansia, di mana pada hari Jumat 4 Agustus 2023 akan diadakan kebaktian Padang di Garut. Kiranya Tuhan juga yang hadir di Garut nantinya. Kami juga tidak lupa mendoakan Bajar Inahanna Tuhan. Kami mau jemaat-Mu pada saat ini boleh ikut serta berperan dalam Bajar Inahanna untuk pembangunan gedung sarana prasarana HKBP Jalan Lurah Cimahi ini. Kiranya Tuhan melalui Bajar Inahanna ini agenda dari pembangunan gedung sarana prasarana boleh berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya. Kami juga tidak lupa mendoakan sumbangan dari keluarga Nyonya J. Silitonga Boru Situmorang dan juga sumbangan Bapak Aruan Ibu Boru Marpaung. Kiranya Tuhan juga yang melipat gandakan berkat-Mu kepada penyumbang dalam minggu-minggu ini. Tidak lupa juga kami mendoakan persembahan setiap jemaat-Mu, apakah itu persembahan untuk kuliah, apakah itu persembahan untuk pembangunan, apakah itu Tuhan sumbangan proposal, apakah itu sumbangan untuk desa,
apakah itu sumbangan, gugu totok ripe pembangunan. Kiranya Engkau melipat gandakan berkat-Mu kepada jemaat yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan kiranya lewat persembahannya itu merupakan buah imannya kepada Tuhan. Hari ini juga kami tidak lupa Bapa mendoakan jemaat-Mu yang sakit ataukah dirawat di rumah sakit Tuhan, atau sedang berobat jalan atau pemulihan Tuhan. Kami mau berdoa kepada Amang P Tambunan, Ibu Boru Tampu Bolon, Amang R Panjaitan Boru Siagian, Geri Pardede, Ibu Nyonya Tampu Bolon Boru Simanjuntak, atau jemaat-jemaat-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau memberikan penyembuhan kepada jemaat-jemaat-Mu kalau mereka dalam tahap pemulihan. Kiranya Engkau menguatkan mereka. Kalau mereka dalam tahap berobat jalan, kiranya Engkau tetap memberikan yang terbaik kepada mereka. Begitu juga dengan ulang tahun jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera, dan juga kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Damai sejahtera-Mu tetap melingkupi mereka, dan mereka tetap mengingat janjinya kepada Tuhan bahwa mereka akan selalu sehidup semati dalam pernikahannya. Masih banyak lagi Tuhan yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang hendak kami nyatakan, dan sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan. Untuk pembangunan rumah distrik. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, kita datang memberikan persembahan ke depan. Yesus Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.